Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ganti-ganti masih setia menyaksikan Berkabar Jambi edisi Sabtu 20 Mei 2023. Nah, Berkabar hari Iko juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, di mana Iko juga menjadi momen untuk tetap menjunjung tinggi nasionalisme serta mengajak generasi muda Jambi agar bisa mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang, Kai. Benar sekali, Onzo, dan juga sebagai momen untuk mengenang jasa para pahlawan terdahulu yang memperebutkan kemerdekaan untuk kita, Zolio. Betul, Nian. Kalau udah kata pahlawan, kita tidak bisa ngerasakan kemerdekaan hingga saat Iko, ya kayo. Nah, tentunya di Berkabar Jambi kali Iko kita juga sudah nyiapi banyak berita-berita menarik untuk kanti-kanti. Di antara kok ada Presiden Joko Widodo yang minta percepatan pengerjaan jalur khusus batubara. Dan masyarakat di Batanghari sesali sikap pemerintah yang tidak kunjung perbaiki jalan rusak. Selanjutnya juga ada perusahaan yang diminta siaga untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Nah, kayak mana berita selengkapnya bersama saya Ahmad Solihin dan saya Kani Utari. Ikulah Berkabar Jambi selengkapnya. Nah, ganti-ganti informasi pertama kita, hari Iko, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Presiden Joko Widodo juga melakukan peninjauan jalan di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, meskipun jalan di Sungai Gelam Iko merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten, namun untuk perbaikannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Usai meninjau harga dan pasokan bahan pokok di Pasar Rakyat Talan Banjar dan berkunjung ke SMK Negeri 4 Kota Jambi, Presiden Joko Widodo langsung melakukan peninjauan jalan di Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian yakni jalan produksi pertanian nanas masyarakat. Presiden Jokowi mengatakan jalan produksi pertanian nanas masyarakat yang rusak di Sungai Gelam akan diperbaiki sekitar bulan Juli dan Agustus tahun 2023. Jalan produksi itu merupakan akses utama warga untuk mengangkut hasil pertanian. Meski jalan itu merupakan kewenangan kabupaten, namun perbaikan jalan akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Presiden Jokowi menegaskan pengambil alihan jalan produksi Iko tidak hanya dilakukan di Provinsi Jambi bae, namun juga di provinsi lain yang memerlukan penanganan. Presiden Jokowi menambahkan langkah perbaikan jalan nasional yang rusak akan segera dilakukan. Sementara untuk pembangunan jalan tol di Provinsi Jambi akan selesai sesuai target, yakni pada tahun 2024. Tim Liputan TVRI Jambi melaporkan. Nazol, sejak beberapa bulan lalu polemik angkutan batubara jadi isu hangat di Provinsi Jambi. Nah, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo minta percepatan proses pengerjaan jalur khusus batubara di Provinsi Jambi. Percepatan itu guna menyelesaikan permasalahan angkutan batubara di Provinsi Jambi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo lah menyelesaikan kunjungan kerja di Provinsi Jambi pada Selasa kemarin. Beberapa agenda kerja lah dilakukan selama di Provinsi Jambi, termasuk meninjau kondisi ruas jalan di kawasan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Pada kunjungan tersebut, Presiden Republik Indonesia turut menanggapi langsung permasalahan aktivitas truk batubara di Provinsi Jambi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo minta kepada pemerintah Provinsi Jambi untuk secepatnya menyelesaikan persoalan aktivitas batubara, termasuk menyelesaikan jalur khusus batubara di Provinsi Jambi. Ya, seharusnya jalan batubara itu ada jalan khususnya, tetapi di sini kan belum ada. Tapi tadi Pak Gub sudah menyampaikan sudah akan segera dimulai sehingga nanti antara jalan umum dan jalan batubara itu sendiri-sendiri. Ya. Adakah penekanan Pak untuk targetnya kapan selesai Pak untuk jalur khusus? Karena ini secepat-cepatnya tadi saya sudah perintah ke Pak Gub diselesaikan secepat-cepatnya. Siap. Baik lewat pola investasi maupun pakai pola yang lain, ya. Sementara itu, pada kunjungan tersebut, pemerintah pusat nak ngambil alih perbaikan jalan di Provinsi Jambi. Terdapat 1.030 km jalan di Provinsi Jambi, 250 diantaranya dalam kondisi rusak, serta 1.300 jalan nasional di Provinsi Jambi, 130 diantaranya rusak. Asya, TVRI Jambi melaporkan.
Nah, ganti-ganti masih terkait dengan kondisi jalan, di mana persoalan jalan rusak di Kabupaten Batanghari saat itu masih dikeluhkan oleh masyarakat. Masyarakat sesalkan sikap pemerintah yang tidak kunjung perbaiki jalan rusak tersebut, apalagi jalan itu merupakan akses utama masyarakat. Ruas jalan Provinsi Jambi yang berada di Kabupaten Batanghari hingga saat itu belum juga dapat pembayaan. Ada beberapa titik kerusakan jalan, seperti di depan perkantoran Bupati Batanghari, Paltigo Marobulian, dan di depan kantor DPRD Batanghari. Salah seorang masyarakat, Edi, mengatakan kerusakan jalan Nikola terjadi sejak lama. Janji pemerintah yang nak lakukan pembayaran jalan rusak belum juga terrealisasi. Kalau tanggapan sekarang sangat mengganggu sih Bang, karena ya itu tadi akses kita nggak kebanyakan terhambat Bang, karena jalan yang nggak memadai ini Bang. Kalau titik-titik terparah sejauh ini Bang di Marobulian ini di depan kantor Bupati, sudah di Paltiga sama di depan DPR Bang, kantor DPR. Pembayaran jalan rusak Iko sangat diharapkan masyarakat, dikarenakan jalan Iko menjadi jalur pelintasan yang menghubungi Provinsi Jambi menuju beberapa daerah di Sumatera maupun luar Pulau Sumatera. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti tetaplah bersama kami di Pekabar Jambi. Kami akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Di antara ada masyarakat yang diingatkan tidak buka lahan dengan cara membakar di musim kemarau iko. Tetaplah bersama kami. Terima kasih ganti-ganti masih berkabar Jambi. Zol tadi dah pasayun aksi ko panas berengkang jelah. Nyok adik ko be, tapi dari kemarin panas berkamain berengkang. Nah, memasuki musim kemarau tahun 2023 ko, masyarakat yang berada di zona rawan kahutlah diingati untuk tak buka lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca ekstrim tahun ini diprediksi nak berlangsung cukup panjang. Terhitung sejak awal tahun 2023 hingga akhir bulan Maret, lahan yang terbakar cukup luas dengan jumlah titik panas di atas 100 titik panas yang menyebar di sejumlah wilayah di 11 kecamatan. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun Yen Aswadi mengatakan, berdasarkan analisis serta prospek cuaca dari BMKG Provinsi Jambi, cuaca panas yang terjadi dalam beberapa terakhir iko sebagai tanda awal kemarau tahun 2023 dan wilayah Kabupaten Sarolangun memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi. Untuk itu masyarakat maupun korporasi diminta untuk lebih berhati-hati dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jadi kedepannya kami akan melaksanakan rapat koordinasi bersama APD terkait mungkin menetapkan status atau menaikkan status. Untuk beberapa minggu terakhir memang belum terjadi, jelas sekarang ini sudah mulai masuk. Masyarakat peduli api yang berada di setiap desa diminta aktif melakukan patroli rutin untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran di wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti kondisi cuaca panas yang terjadi iko dikhawatirkan dapat memicu ancaman bencana salah sikoe kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Batanghari minta perusahaan agar bersiaga untuk melakukan pencegahan. Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, salah sikoe dengan mengimbau masyarakat dan perusahaan khususnya di bidang perkebunan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari, Zamzami, mengatakan pihak perusahaan diminta mempersiapkan berbagai peralatan pemadam kebakaran yang memadai dan bersiaga bila mana ditemukan titik api di dalam area maupun di luar perusahaan. Pemerintah menilai langkah antisipasi perlu dilakukan sedini mungkin, mengingat cuaca panas akibat fenomena alam equinox masih terjadi saat iko. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kita beralih ke informasi haji karena bentar lagi nak memasuki musim haji. Calon jemaah haji asal Provinsi Jambi dijadwali mulai berangkat ke Tanah Suci pada 4 Juni mendatang. JJH yang dapat jadual keberangkatan awal merupakan jemaah yang tergabung dalam kloter pertama dari total 8 kloter. Calon jemaah haji Provinsi Jambi dijadwalkan mulai berangkat ke Tanah Suci pada 4 Juni 2023.
jadwal keberangkatan pada musim haji 1444 Hijriah IKO mengacu dari jadwal keberangkatan kelompok terbang pertama jemaah haji asal Indonesia yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia sejak 24 Mei mendatang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostavia mengatakan, untuk jemaah haji yang mendapatkan jadwal keberangkatan awal merupakan jemaah yang tergabung dalam kloter pertama dari total 8 kloter jemaah haji. Setiap kloter jemaah haji Provinsi Jambi, KG akan berisikan 374 orang jemaah termasuk petugas haji. Jumlah itu belum tetap karena masih menunggu penetapan kuota tambahan dari Kementerian Agama. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun IKO, pemerintah Arab Saudi memberi 8.000 kuota tambahan kepada pemerintah Indonesia. Zostavia menambahkan jadwal keberangkatan kloter baru bisa diketahui setelah Kementerian Agama menutup pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023. Penerbitan manifest bagi calon jemaah haji yang melakukan pelunasan akan menjadi awal penetapan jadwal keberangkatan. Zostavia berharap kuota tambahan untuk jemaah haji Provinsi Jambi pada penyelenggaraan musim haji tahun IKO akan ditetapkan bagi jemaah haji dari kelompok lanjut usia. Randy Arta, TPRI Jambi melaporkan. Nah, data kaso yo 4 Juni kan bentar lagi. Iya. Jadi calon jemaah haji yang kaget nak berangkat diingatkan untuk tetap bersiap-siap dari sekarang. Terus juga jaga kesehatan. Jangan pula kaget pada saat nak berangkat lah pula sakit. Nah, jadi berangkat. Iya, apalagi sekarang kok musim demam yo. Tapi kita doakan semoga calon jemaah haji IKO dalam kondisi sehat, ibadahnya juga lancar di Tanah Suci Mekah KG. Amin, balik Jambi juga dalam keadaan sehat. Betul. Nah, jangan lupa juga persiapannya, cek lagi lah masuk galau belum dalam kopai tu lagi nyampe bandara tu pula ketinggalan. Ketinggalan pesawat pula lagi dah Jangan sampai lah yo. Jadi dicek pula baju-bajunya segala macam, makanan juga karena beda kan makanan di sana dengan di sini. Beda yo. Saya belum pernah kan jadi tahu yo. Ya udah. Oke, kita dengar yo salah siko jemaah haji yang kaget bakal balik. Siapa tahu ngasih kisahnya ke kita berdua pula. Amin, boleh tuh. Dan lagi kita dengar kisahnya biar tahu pula macam mana di sana dak jam dah. Nah, kita juga masih punya berita-berita menarik lainnya yang pastinya bakal kami hadirkan untuk kanti-kanti usai yang mau lewat IKO. Di antaranya cegah nama ganda, KPU dipinta transparan verifikasi bacalek. Terima kasih ganti-ganti masih tertogok di depan TV, masih menyaksikan Berkabar Jambi. Nah, kini pula kita ikuti berita terkait dengan pemilu 2024 di mana verifikasi administrasi bacalek oleh KPU IKO diharapkan dapat dilakukan secara transparan. Keterbukaan itu penting untuk mencegah kesalahan termasuk kemungkinan adanya calon caleg ganda. KPU diminta transparan dalam proses verifikasi administrasi bakal calon anggota legislatif atau bacalek. Sistem informasi pencalonan atau silon harus dibuka untuk publik agar masyarakat dapat ngasih masukan pada KPU terkait rekam jejak bakal caleg yang lah didaftari. Transparansi diperlukan supaya tak terjadi kesalahan termasuk kemungkinan bakal caleg ganda. Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saparudin mengatakan, nak ngawasi proses verifikasi administrasi bacalek oleh KPU untuk mencegah terjadinya pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu. Pengawasan tersebut nak dilakukan selama 40 hari, mulai tanggal 15 Mei hingga 23 Juni kagi. Terdapat beberapa hal yang jadi perhatian dalam proses pengawasan verifikasi administrasi tersebut, yaitu terkait dengan kelengkapan hingga keabsahan dokumen, serta perbedaan nama yang tak linear antara KTP, ijazah dan dokumen bakal calon pendukung lainnya yang jadi persyaratan. Pencalonan, Bawaslu pertama sudah menyampaikan himbauan ke KPU. Pertama, kedua, berdasarkan instruksi dari Bawaslu RI, kami juga telah membentuk tim fasilitasi. Tim fasilitasi ini adalah tim yang akan melakukan pengawasan baik secara langsung atau pengawasan melekat ke KPU. Kemudian tim juga yang akan melakukan pengawasan karena kami sudah diberikan akses ke silon.
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, cuma 16 dari 18 parpol yang daftari bacalek ke KPU setempat. Bawaslu menghimbau kepada seluruh parpol supaya dapat memperhatikan jadwal tahapan pendaftaran bakal caleg. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Dan menjelang pemilu 2024 lagi, sebanyak 62.000 orang masuk dalam pemilih pemula. Amzal masuk tak dalam pemilih pemula tu? Tak masuk ya? Kita masuk. Lewat. Nah, nyata baru 5% yang melakukan perekaman KTP elektronik. Realisasi perekaman kartu tanda penduduk KTP bagi pemilih pemula di Provinsi Jambi masih minim. Dari 62.000 pemilih pemula, baru sekitar 3.100 orang atau 5% yang melakukan perekaman KTP elektronik. Minimnya realisasi perekaman KTP pemilih pemula disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat serta akses yang jauh dari pusat kota. Tak cuma itu, umur pemilih pemula yang 17 tahun hingga pertengahan tahun masih dikit. Kepala Dinas Sosial dan Kependudukan Pencatatan Sipil atau Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi, Arif Munanda mengatakan perkiraan perekaman KTP pemilih pemula baru nak meningkat pada bulan September 2023 lagi. Pasalnya, lah mulai mendekati pemilu 2024 dan masyarakat lebih antusias. Pemerintah Provinsi Jambi juga langsung turun ke lapangan untuk ngejar target tersebut. Sehingga jelang pemilu 2024 lagi, pemilih pemula lah perekaman KTP. Arif Munanda juga mengatakan Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi juga kekurangan personel untuk turun ke lapangan. Hal tersebut juga mempengaruhi realisasi perekaman KTP bagi pemilih pemula. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti untuk menjaga kualitas pemilu dan memastikan napi dapat menyalurkan hak suara, KPU Bungo tetapkan 1 TPS di Lapas Kelas 2B Muara Bungo pada pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Bungo menetapkan sikok tempat pemungutan suara atau TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Bungo untuk pemilu serentak 14 Februari 2024. Ketua KPU Bungo Muhammad Bisri mengatakan untuk pembentukan TPS khusus tetap mengacu pada ketentuan. Salah satunya ialah jumlah pemilih paling sedikit 100 pemilih dan maksimal 300 pemilih. Berdasarkan data untuk jumlah warga binaan Lapas Kelas 2B Muara Bungo saat itu sekitar 450. Jadi kita untuk pemutahiran data pemilih di lapas itu sesuai dengan apa yang pihak lapas berikan ke kita. Jadi maka ketika lapas menyampaikan kami jumlahnya masih di bawah 300. Jadi hari ini kita masih baru menetapkan 1 TPS khusus di lapas itu. Belum bisa lebih dari 1 TPS. Jadi sesuai jumlah yang disampaikan oleh lapas itu belum sampai 300. Kalaupun realnya di sana itu lebih dari 300 kan belum tentu semuanya itu bisa dimasukkan dalam DPT di Bungo. Karena sesuai dengan identitas kita masih menggunakan di juri. Kita taat prinsip. Gitu. Sementara itu, pihak KPU Bungo telah melakukan koordinasi dengan pihak Lapas Kelas 2B Muara Bungo terkait data dari warga binaan. Dan pihak lapas nak fasilitasi pengaduan TPS khusus di area Lapas Kelas 2B Muara Bungo. Berdasarkan dari penetapan dan penyusunan DPSHP, untuk saat itu ditetapi jumlah tempat pemungutan suara di Bungo, yakni 1069 TPS, dan terdiri dari 1068 TPS reguler dan 3 TPS khusus yang bertempat di Lapas Kelas 2B Muara Bungo. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kalau sekarang tuh tahapan pemilu tuh lagi diverifikasi administrasi, tapi tidak terasa kagi itu lah bulan 2 tahun 2024 pula lah siap pula kita nyoblos kagi yo. Ada nyoblos presiden, ada nyoblos gubernur, bupati, wali kota dan juga calon legislatif. Jadi jangan salah pilih kage yo untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia dan juga Provinsi Jambi.
Benar, dan juga kita sebagai masyarakat jangan sampai golput je. Apa golput tu? Golongan putih dah. Golongan putih jangan sampai. Jadi sikap suara kita tu nentunya masa depan bangsa ko. Jadi nyobloslah lagi. Dak apalagi banyaknya anak kita coblos kaget ni tahun 2024 ko dak Zol. Nah, untuk anak-anak muda jangan lupa pula juga ajak kawan-kawan lainnya. Yo, rame-rame kaget di bulan Februari datang ke TPS untuk nyoblos siapa yang menjadi pemimpin favoritnya. Supaya bisa membawa bangsa kita ko lebih baik lagi, dak? Nah, kanti-kanti sampai di siko kami ngawani kanti-kanti di Bekabar Jambi. Kami ucapkan terima kasih kanti-kanti sudah bersama kami, dan akhirnya saya Ahmad Solehin dan saya Karin Utari bersama kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.